Kita akan mendengarkan materi ya dari Bapak Untung Subroto, MSI, ya, Magister Psikolog. Halo Pak Untung, apa kabar? Halo Ibu Ati, kabar baik, Halo. Alhamdulillah. Kayaknya kita kedua kali ya Pak ya ketemu via webinar nih Pak ya. Betul, tapi Mungkin kalau untuk teman-teman notaris ini adalah yang ketiga saya. ya. Atau dua kali ya, saya lupa ingat. Dua kali ya kalau nggak salah. Tapi saya peserta gitu Pak, jadi menyimak. Kebetulan hari ini alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi moderator ya di sesi webinar kali ini bersama Notarindo. Izin Pak Untung sebelum kita memulai sesi ini, Silakan. bacakan dulu ya Pak ya. Saya akan bacakan CV singkat dari Bapak Untung. Ya. Baik rekan-rekan semua, Bapak Untung Subroto, Magister Psikolog, adalah seorang psikolog rekan-rekan. Jadi beliau ini masih praktek ya, aktif praktek di Fajra Cipta Nirwana. Kemudian beliau juga praktek di Pusat Bimbingan Konsultasi Psikolog Untar. Kemudian beliau juga psikolog relawan di Palang Merah Indonesia, rekan-rekan semua. Kemudian beliau juga adalah pemberi trainer di Kompetenzia Jakarta ya sampai saat ini. Pendidikan beliau terakhir di Magister Psikologi ya, Magister Profesi Psikolog Klinis Dewasa atau Major, kemudian Psikolog Industri Organisasi atau minor, itu di Universitas Tarumanegara. Kemudian beliau menamatkan S1-nya di Psikolog Universitas Indonesia. Saat ini beliau juga aktif memberikan pelatihan ya di Benelux Model ya dan di Independent Active School Jakarta ya untuk materi komunikasi dan psikologi. Jadi cukup banyak ya pengalaman beliau menjadi psikolog. Pak Untung? Ya. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Bapak, mungkin akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit ya Pak ya maksimal. Sesuai dengan keahlian Bapak ya, tema kita hari ini adalah menggali potensi diri ya Pak ya, untuk meningkatkan sebagai seorang notaris PPAT. Mungkin nanti bisa di-share Pak, gimana sih kami ini menggali potensi diri ya, gunanya apa? Untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang notaris dan PPAT. Mungkin tadi Bang Irfan sudah share juga ya, walaupun beliau sibuknya di organisasi ya, jiwanya ya udah sibuk lah di sana gitu ya, udah diacungin jempol, tapi beliau juga jago Pak notaris PPAT-nya begitu loh, kakak saya itu ya kan. Jadi kita sering sharing ilmu, sering sharing pengalaman. Nah ini gimana nih Pak, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin punya potensi di tempat yang lain kah ya, misalnya yang senang seni, yang senang senang ada bisnis mungkin, tapi tetap notaris PPAT nomor 1, ada bisnis sampingan. Kalau saya sih nggak bisa bisnis Pak, saya yang senang keilmuan misalnya ya Pak ya, bersama dengan rekan-rekan yang sevisi, kita juga sering belajar bareng misalnya, kan itu potensi dirinya ada gitu loh Pak. Maksud saya, maaf ya kalau saya salah, tapi saya juga notaris dan PPAT gitu Pak, saya juga harus profesional di dalam menjalankan tugas saya. Untuk satu tugas seperti Bang Irfan bilang tadi, tidak mengharapkan uang semata ya Pak ya, tapi juga di sisi lain ya kita nyaman. Profesi saya ternyata di backup dengan ilmu misalnya, kalau saya ya Pak ya, itu bagus. Nanti saya kalau udah tua, saya pengennya jadi pensiun jadi narsum, jadi pemateri gitu, kan nggak sakit, punya planning seperti itu ya Pak ya. Jadi saya backup lagi, saya sekolah lagi, mungkin itu bisa mengupgrade diri begitu Pak. Tapi sebagai notaris PPAT saya juga harus profesional dan tidak melupakan kode etik, clue dari jabatan seorang notaris ataupun PPAT gitu Pak. Jadi sesuatu yang harus balance ya, agak berat sih, tapi ya nggak apa-apa, itu saya sudah menemukan kenyamanannya di situ. Mungkin Pak Untung nanti bisa share ke teman-teman yang lain begitu Pak. Ya, silakan, tanpa membuang waktu lagi saya persilakan. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini adalah hari ketiga kalinya saya bicara di hadapan teman-teman notaris. Saya senang sekali karena saya
memiliki teman baru lagi. Ketika dihubungi saya tanya gitu kan, emang mau kasih materi apa gitu ya. Kemudian dibilang base juga nggak apa-apa gitu ya. Ini senang sekali ya dengan pengetahuan base. Tapi jujur saja semenjak pandemi COVID ini banyak sekali undangan yang mengundang saya untuk bicara, untuk menggali potensi. Mungkin ketika berada dalam rumah, orang banyak merefleksikan diri, nyadar diri, makna hidup dan lain-lain gitu ya. Mulai nyadar kayak kira-kira saya ini ada di mana sekarang, apa yang harus saya perbaiki. Banyak banget. Organisasi kemahasiswaan, organisasi wanita, imigrasi, banyak sekali yang menuntut saya untuk bicara ini. Sebenarnya perangkatnya banyak, tapi karena waktunya tidak banyak, saya akan akan memberikan materi ini, tapi lebih detail dari sebelum yang pernah saya kasih di hadapan notaris-notaris semua. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Irfan, bahwa profesional itu kita punya kemampuan yang baik, tapi juga dijunjung oleh etika dan moral. Jadi kita nggak sembarangan. Maksud saya juga psikolog, saya bekerja dengan kode etik. Bahkan sialnya saya itu kalau jatuh cinta sama klien, saya nggak boleh ya sampai menunggu 2 tahun Pak Irfan. Kalau dia datang ke saya berobat, saya naksir, dia naksir, saya nggak boleh pacaran sampai 2 tahun dulu Pak. Jadi meranalah saya kalau jatuh cinta sama klien Pak. Iya, kode etiknya begitu. 2 tahun saya nggak boleh pacaran, kecuali kalau baru ketemu terus kemudian jatuh cinta, saya kasih aja ke psikolog lain kan. Oke, saya setuju dengan Pak Irfan bahwa kita itu adalah pelayan masyarakat ya. Saya juga setuju dengan Pak Irfan, organisasi itu penting. Saya juga pernah menjadi pengurus di Himpunan Psikologi Indonesia, karena buat saya selain belajar, organisasi itu adalah jejaring ya, karena kadang-kadang rezeki Tuhan itu dikasihnya melalui tangan teman ya. Itu yang saya ingat-ingat terus. Saya bagi-bagi hadiah, tapi hadiahnya kalau teman-teman bukan dari Jakarta, boleh sumbangkan kepada teman notaris yang ada di Jakarta. Ada paket kopi dan juga paket konsultasi gratis dari saya. Kira-kira seperti itu ya. Memang saatnya harus berbagi sekarang ya. Oke, saya mulai saja untuk slide saya ya. Semoga sudah terlihat ya teman-teman. Iya Pak, ya, sudah terlihat Pak. Menggali potensi diri untuk meningkatkan profesionalisme, judul yang menarik sekali. Oke, ini di bagian depan saya tinggalkan nomor telepon saya. Saya benar seorang psikolog. Sampai saat ini saya masih menerima konsultasi. Ya, konsultasi saya biasanya. Halo? Iya Pak, sebentar. Sebentar host untuk memute seluruh peserta ya, supaya tidak background, supaya Pak Untung bisa tenang memberikan materinya. Tolong host ya, terima kasih. Pak Untung silakan dilanjut. Sampai saat ini saya masih melayani konseling lewat online ya. Banyak sekali orang-orang yang minta pertolongan saya, ya minta bantuan saya karena masih berada di era pandemi ini. Itu alamat Instagram saya, Untung Darmawan. Silahkan saja di follow. Saya janji akan fallback ya, karena saya bukan selebgram, saya pasti akan fallback. Kita medical check up dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tapi medical check up-nya bukan ke fisik ya, tapi ke psikologis bapak-bapak semua, karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa ya. Apalagi kemarin baru memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Notaris juga harus sehat jiwa ya. Kalau cuma sehat fisik saja tidak cukup, karena lagu Indonesia Raya bilang bangunlah jiwanya, juga bangunlah badannya. Jadi jiwa itu penting ya. Seperti yang kata Pak Irfan bilang tadi, tidak melanggar hukum, tidak sembrono gitu ya, tidak melanggar etik, itu adalah urusannya dengan jiwa ya. Ketika orang sudah bicara tentang aturan ya, kalau orang yang sehat jiwa adalah apapun urusannya buat dia aturan tetap aturan. Oke. Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya saya suruh gambar. Sekarang Bapak Ibu silakan gambar, ambil kertas kosong, tapi saya kasih tambahan. Kalau kemarin saya cuma menyuruh teman-teman untuk menggambar lingkaran, gambar sesuatu dalam lingkaran tersebut. Sekarang saya kasih tambahan. Ini bonus ya buat Notarindo.
saya kasih bonus, silakan gambar lingkaran, gambar sesuatu dalam lingkaran tersebut, dan di luar lingkaran, satu saja di luar lingkaran, satu gambar di luar lingkaran. Kita cek ya, kita teropong diri kita saat ini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan notaris dan juga calon notaris, ya. Silakan gambar sebuah lingkaran, lalu gambar sesuatu di dalam lingkaran tersebut, dan tambahkan satu gambar di luar lingkaran. Silakan, ya, kertasnya harus kosong. Kita teropong dulu ya, saya akan meneropong kondisi self atau jiwa atau diri teman-teman saat ini di era pandemi COVID. Silakan lakukan, saya kasih waktu 3 menit saja. Silakan. Kalau sudah ada ya, kalau sudah ada yang buat gambar, pengen sekali dilihat teropong ya, silakan. Gambar sebuah lingkaran ya, gambar sesuatu di dalam sini, atau dan satu lagi di sini ya, di luar lingkaran, boleh di mana saja, silakan. Oke. Saya stop screen. Oke. Kita mulai. Siapakah yang ingin saya teropong hari ini? Tapi saya gambarnya jelek nih Mas Untung. Nggak apa-apa, kita bukan di kelas Pak Tino Sidin ya, ini kelasnya Untung ya, ini kelas Untung, bukan kelasnya Pak Tino Sidin. Dan ingat, kita tidak melihat bagus tidaknya, tapi the meaning of your gambar. Silakan Mbak Novi udah mau Mbak? Oke, Mbak Novi silakan diperlihatkan gambarnya ke arah kamera. Wah, ada virtual background jadi agak terhalang ya. Tapi Mbak, oke, yang lain sudah siap. Bu Doni, kayaknya Bu Doni juga mau dibacakan. Oh enggak. Oke, silakan. Oke. Ibu Novi, pertanyaan pertama. Orangnya tegas atau orangnya nggak enakan? Tadi yang jawab. Tadi yang jawab ya Pak Novi. Silakan Mbak Novi. Mbak Novi masih di mute. Mbak Novi masih di mute. Ya, halo. Hadir. Selamat siang. Ya. Banyakan nggak enakan atau banyakan tegas? Nggak enakan. Iya, gambarnya itu memperlihatkan Mbak, orangnya nggak enakan. Ingat ya, notaris jangan nggak enakan Mbak. Yuk, mari. Mbak, apa aja sih yang dipikirin Mbak? Teropong hari ini menyatakan too much thinking, banyak amat yang dipikirin, idealisme, keinginan. Wah, bener. Kalau itu nggak nyangka. Saya pernah di Instagram selalu nonton Bapak, kok makanya saya berani diri pengen memang dibaca. Oke. Mbak, kemampuan Mbak itu sebagai seorang notaris, lihatin lagi gambarnya ke saya Mbak. Mbak Novi, lihatin lagi gambarnya. Oke. Adaptasinya bagus. Well adapted. Tapi kalau ditanya baper atau thinking, lebih thinking sedikit, tapi baper bisa. Bahkan kebanyakan thinking sekarang. Overthinking. Ya. Terus yang berikutnya adalah senang banget sih bahagiain orang lain, kadang-kadang diri sendiri menderita. Kalau Nadia coba dianggut-anggut, Nadia dianggut. Loh, ini teropong diri loh Mbak. Kondisi Mbak saat ini loh. Beneran. Luar biasa loh, nanti saya japri ya. Iya, tenang aja kan sudah seksi nomor telepon. Ini baru bagian kecil Mbak dari teropong diri. Mbak Novi selesai, yang lain, pasien yang lain. Oke, saya ke Mbak Aisyah. Aisyah silakan. Silakan. Nggak apa-apa nih dibuka di sini sama saya Mbak Aisyah. Boleh deh Pak. Boleh Mas. Oke. Past orientation atau orientasi pada masa lalu, and then lebih ke thinking dibandingin feeling. Berusaha untuk sejajar antara feeling dan juga thinking. Cinta keluarga.
suka ragu-ragu dengan kemampuan. Dan satu lagi, tell me about your relationship with your father. Nah loh. Oke, Mas. Nggak Yang usah lain deh, Mas. dijawab. Kalau gitu yang lain deh, Mas. Nggak usah dijawab. Ini teropong. Saat ini ya Mbak, kita bicara tentang kondisi Mbak saat ini. Ya. Oke. Tapi PR pentingnya adalah jangan ragu-ragu sama kemampuan. Oke. Berarti itu kaitannya sama nggak pede kali ya, Mas ya? Yes, PD-nya memang harus ditambah. Antara Mbak Novi sama Mbak Aisyah, PD-nya Mbak Aisyah harus ditambah. Dan adaptasinya juga harus ditambah, Mbak. Mbak itu agak sedikit perlu waktu lama buat adaptasi sama orang baru. Kita lagi teropong nih sekarang ya. Oke, one more. Atau lagi ada yang mau diteropong? Pak Irfan dong gambarnya coba. Aduh. Oke. Ada lagi kah yang mau diteropong? Ini kita meneropong diri kita saat ini. Jadi Ya. teman-teman ada yang mau ke Pak Udin sama Pak Eki. Yo. Oke, silakan diteropong kalau mau. Ya, raise hand boleh di kolom partisipan ada raise hand. Silakan, ada teman-teman sahabat Notarindo yang mau dibacakan. Udah enggak? Nggak apa-apa, biasanya begitu Mbak Aisyah. Sekarang nggak baik, tapi nanti WA saya banjir Mbak Aisyah. Ada nih dari Mbak Elisa. Silakan dibuka Ya, Mbak Elisa. silakan Mbak Elisa. Mana Mbak Elisa? Mana ya? Ini Pak Untung. Nah, itu. Yes. Lebih dekat lagi. Saya sampai nyureng-nyureng nih Bu. Mau dong Pak Prof. Oke, Ibu Elisa, terima kasih Bu Elisa. Bu Elisa, planning jangka planning 5 tahun ke depan apa Bu Elisa? Mic-nya dibuka, Nat. Oh, tolong. Ya. Apa planning Anda dalam 3 tahun ke depan? Ingin lulus kuliah dan kerja serta menikah, Pak Untung. Insya Allah. Apakah saat ini hidup pikiran Anda sedang memikirkan planning atau sedang kosong-kosong aja? 50-50. Mbak Elisa, seberapa Ya. penting sih penilaian orang lain terhadap Mbak Elisa? Terkadang hal tersebut menjadi ini Pak Untung, menjadi patokan kami untuk Iya. untuk kedepannya. Iya, Mbak Elisa itu terlalu diatur sehingga kepengen banget tuh dinilai positif dan bagus banget oleh orang lain. Topengnya jangan tebal-tebal Mbak, ya. Dibuka aja, apa? Jadi diri sendiri itu menyenangkan, ya. Siap. Jadi diri sendiri itu lebih sehat Mbak. Whatever kata orang, this is me. Ya, selagi tidak melanggar etika notaris, why not? Ya, Ya Pak Untung, ya. ya. Terima kasih. Jangan lupa planningnya dijelasin ya Mbak. Yang cowok nih, Pak. Yang cowok mana? Coba. Mana nih yang cowok? Nah, Coba Mas Raihan, mana Mas Raihan gambarnya? Ada nggak? tadi ada yang bersuara tuh. Amin Fauzi Prof. Amin Fauzi. Oke, Pak Amin Fauzi silakan. Muhammad Amin Fauzi silakan gambarnya. Terima kasih doanya. Kalau saya didoain jadi profesor. Sementara saya udah diancam terus nih sama kampus suruh doktoral. Saya nggak sempet gitu ya. Silakan gambarnya Pak. Bapak sambil ngomong biar terlihat gambarnya Pak. Gak tahu, saya cuma bisa gambar tulisan nama saya aja gitu. Kayaknya lagi gak tahu lagi mau gonta-ganti tanda tangan atau gimana gitu. Oke. Bapak sudah berapa lama jadi notaris Pak? Saya masih mahasiswa MKN, mahasiswanya Pak Udin. Oke, Mbak Nadia. pertanyaan saya simpel sih buat Mas Amin. Mas Amin itu sudah menjadi orang yang greget atau cuma let it flow? Belum greget sih kayaknya. Iya. Anda itu orang yang let it flow, jalanin aja bagai air mengalir. Anda kurang greget, Mas? Iya ya. Iya ya. Jadi jawabnya juga kayaknya sambil lemes nih. Kayaknya gitu ya. Mas, kalau bertindak jangan selalu mikirin resiko, Mas.
Toh Oke. ada resikonya. Emang sih kita harus hitung-hitung resiko, tapi kalau terlalu dihitung-hitung nggak ngapa-ngapain ya Pak. Iya. Jadi sarannya gimana Pak Prof? Pak Prof. Pak, Bapak itu sebenarnya kelebihannya ada loh Pak. Bapak itu pengen banget sebenarnya jadi pusat perhatian. Gitu. Ada tuh, lihat gambar bintangnya ada di tengah-tengah. Yes. Oke. Adaptasinya bagus. Lihat gambar buletannya, pas margin atas, margin bawah, margin kiri, margin kanan. Oh, dari margin juga ya? Ya, ketahuan deh. Rahasia dukun. Baik. Iya. Itu poinnya Pak. Tanda tangan Bapak ada di mana? Di sebelah kanan. Sebelah kanan bawah lingkaran. Artinya risk atau resiko. Oke. Wah, rahasia-rahasia dukun udah mulai dibuka nih kayaknya. Oke Pak, udah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, Terima kasih Mas Pak, Untung. Pak Amin atau Pak Fauzi, Ya, terima gambar kasih. itu kalau diputer bintang itu tetap terlihat bintang dari utara, selatan, barat, timur, tenggara, tetap bintang. Baik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Kita lupakan, simpan saja gambarnya. Nanti kita bahas bisa lewat WA secara personal. Kita selesaikan secara adab. Oke, Bapak Ibu semua, sebagai psikolog saya mengingatkan, Anda ada berada di mana saat ini? Gambar yang dibuat itu adalah gambar yang menteropong Anda saat ini, ya. Saat ini, ya, here and now. Nah, dalam kondisi COVID-19 ada 3 zona orang berdiri. Yang pertama zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Zona ketakutan itu ketika kita mulai mengalami COVID-19, yaitu kerjanya marah-marah, marah sama pemerintah, ya, kita simpan masker, penuhin kulkas. Tapi kita harus berada ke zona belajar, ya, mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang nggak benar, sebar hoax, dan lain-lain. Harusnya, kalau menurut saya teman-teman semua, ya, sudah berada di zona bertumbuh, yaitu zona ketika kita menerima kenyataan bahwa kita bersabar, kita mulai berbagi, kita mulai mengambil hikmah. Itulah orang-orang yang sehat. Semoga kondisi teman-teman semua sekarang berada di zona yang putih, yaitu zona bertumbuh. Boleh nggak Mas, saya balik lagi ke zona ketakutan? Boleh. Kadang-kadang kita juga balik ke zona belajar, karena ini fluktuatif. Tapi jangan lama-lama balik ke sananya. Kita harus balik lagi ke zona bertumbuh. Karena orang yang sehat biasanya tidak stuck pada zona-zona yang tidak menyenangkan atau zona-zona yang merugikan. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya berikutnya. Silakan siap-siap di kolom chat, ya. Pilihlah satu kata jika Anda berurusan dengan seorang notaris, maka Anda berharap notaris seperti apa yang ingin Anda dapatkan atau yang bisa membantu Anda. Silakan diketik di kolom chat, kira-kira Anda pengen banget notaris yang seperti apa? Satu kata saja. Silakan, saya meminta teman-teman untuk menuliskan itu. Ya, menuliskan notaris yang seperti apa sih yang dibutuhkan. Kalau posisi Anda sebagai notaris, ya, kita lupakan kita sebagai notaris, tapi kita yang berhubungan atau bekerja sama dengan notaris. Profesional, ya, ramah, nggak neko-neko, ya, ramah, bisa menjelaskan, baik, beretika, responsif, oke, ramah, baik hati, berilmu. Cantik nggak penting, ganteng juga nggak penting. Ingat loh, itu first impression loh. Itu juga penting. Nanti bilangnya notaris nggak usah dandan lah. Habis di sini di survei nggak ada tuh orang-orang yang butuh notaris yang cantik dan ganteng. Jangan lupa, ya. Salah satu daya tarik yang pertama yang kita lihat yaitu adalah kecantikan atau kegantengan, ya. Itu jangan dipungkiri. Jadi berdandan dan menjadi ganteng itu juga penting. Oke, good, ya. Humble dan pintar, rapi dan bersih. Wah, nggak ada yang wangi. Aku pengen notaris yang wangi gitu ya. Ya dong, penting loh. Itu bahasa nonverbal loh, wangi-wangian itu Bapak Ibu semua, ya. Pinter, ganteng, tapi semeriwing kan nggak suka, gitu kan? Itu juga penting. Oke, notaris yang baik hati. Oh, baik hati dan sabar. Oh, berarti rate-nya jangan mahal-mahal gitu ya.
Oke, kita tinggalkan, kita balik lagi ke ini materi saya. Baiknya, ini dia Bapak Ibu semua, ini kompetensi yang harus dimiliki seorang notaris, antara lain teliti, komunikasi yang baik termasuk verbal dan non-verbal. Oke, cara dia berbicara, penggunaan kata-kata, bahkan bahasa tubuhnya dan pakaian yang dipakai itu juga memiliki kepentingan pada profesi notaris. Adil iya, seperti Pak Irfan tadi bilang ya, kita untuk orang-orang tertentu mungkin rate kita rendah. Saya juga ya, kalau pada orang-orang tertentu kadang-kadang saya free ya, tapi kalau orang-orang yang tidak mampu, saya pasang harga yang sesuai, karena saya nggak mau menggarami air laut. Kalau menggarami air laut, berapa banyak pun garam yang kita kasih nggak akan fungsi ya. Adil itu penting, memiliki kemampuan verifikasi rapi, karena buat macam-macam ya, buat akte dan lain-lain. Patuh pada aturan, ini masuk dalam etika ya. Kemampuan menulis yang baik, karena buat akte dan lain-lain. Memiliki kemampuan mendengar yang baik, jadi nggak cuma bicara, dia nggak cuma good speaker, tapi juga good listener. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah daya ingat yang baik. Memorinya harus baik juga, tapi ini nggak apa-apa, ini bisa kita pakai dengan catatan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau begitu saya seperti apa ya, Mas Untung? Potensi saya apakah memenuhi ini semua? Saya nggak tahu teman-teman memenuhi ini semua atau tidak. Kalau gitu kita cek saja sekarang. Saya akan memberikan sebuah tes yang diberikan oleh William Marston, ya. Dia akan membagi saya akan membagi tesnya yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman apakah memiliki semua 9 potensi atau kompetensi yang dimiliki tadi. Kita cek sama-sama, silakan ambil kertas teman-teman semua, ya. Ambil kertasnya. Oke. Kelihatankah slide saya? Belum, Mas. Oke, something wrong ya. Ada masalah nih. Sebentar saya. Mas, untungnya mungkin lempar keluar nih ya, Ibu ya. Out ya? Iya, mungkin sinyal ya. Kita tunggu aja ya, teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Sinyal ya, Nat? Mungkin ya, Bu ya, karena langsung out. Bang Irfan ada? Masih monitor? Bang Irfan masih monitor? Ada, Bu. Ada, Masih Mbak. ada. Nah, mungkin sambil nunggu, Bang, sharing-sharing ke teman-teman. Apa tuh, Tadi- Mbak? Tadi Pak Irfan gambarnya apa, Pak Irfan? Oh, kalau saya gambarnya dalam lingkaran itu rumah dan di luarnya pohon. Apa tuh artinya? Mbak Nadia udah Tadi saya juga sama, Pak. Gambarnya gitu, dalam lingkaran ada rumahnya, ada pemandangan. Ternyata itu katanya kalau rumah itu terkait mencintai keluarga ya, Pak ya. oh, alhamdulillah. Man, Bang, family man. Ya, kalau saya gambarnya nggak itu, Nat, gitu. Gambarnya orang. Artinya udah terkenal ya. Gambar seseorang yang menyeramkan pada saat ini. Gitu. Nggak tahu itu artinya apa. Iya. Itu banyak pikir ya, jadi kebawa terus gitu. Oke. Ada Novi juga ya di sini. Thank you Novi. Ada Aisyah juga di sini. Mungkin bisa sapa-sapa. Mbak Mami kitanya tuh gambarnya apa Ya. tuh, Mbak Mami? Tapi tadi mana Bu Mami masih monitor? Matiin Kak. Kamu suruh jadi pembicara tuh, Mbak. Oh iya, siap.
kita suruh Mbak Mami menjadi pemateri ya. Nadia yang ngatur jadwal, Nat. Kalau saya kerjaannya saya eksekusi, Bang. Eksekusi. Tim eksekusi gitu. Bisa Pak Untung? Ini Bisa. Bang Untung baru bergabung lagi bersama kita sebentar, mungkin sedang Ya. proses. Bisa lanjut lagi. Ya, Pak Untung. Mohon maaf. Ya, Pak. Mohon maaf ya. Oke. Sinyal ya Mas Untung. Iya, biasa nih ya. Kalau begitu kita mulai saja. Siapkan kertasnya teman-teman semua. Siap. Biasalah teknologi. Plus minusnya ya Mas Untung. Betul. Bisa, Pak? Bisa, Bu. Bismillah saja, Bu. Ini kalau udah quiz kayaknya deg-degan kita ya, Nat ya. Iya, kayak ujian ya. Diem aja. Jangan gitu dong. Berasa di Iya, terus ya. terus nanti kalau giliran dibacain kok jadi takut ya. Jadi mendingan nggak usah aja gitu ya Mas Untung. Jangan dong, jangan gitu. Ntar ternyata soalnya bener semua Mas Untung. Nanti jadi buka ini dong. Buka rahasia nih sama teman-teman semua. Nggak apa-apa. Kelihatan nggak ya slide saya? Belum Mas. Belum juga. Wah, ini kayaknya ada yang tidak menginginkan dibacakan nih kayaknya. Sebentar, kita berusaha. Ini saya berusaha. Pak. Ya. Kalau nah, sudah bisa. Sudah? Udah, Pak. Udah keluar? Tapi ini masuknya ke email, Pak. Oke, email. Kalau begitu ke sini mungkin. Kalau saya gini keluar? Ya, sedang proses. Keluarkah? Belum, Pak. Mas. Di menu, Pak. Masih proses? Menu. Oh, menu. Masih masuknya ke email. Oke, buka dulu itu. Biasa, Bu. Bentar ya. Saya stop share dulu deh. Baru bisa. Oke. Sudah? Ya. Oke, saya pakai dua komputer nih akhirnya ya. Saya udah cadangkan. Bapak Ibu semua, tolong ambil kertas, jawab pertanyaan berikut ini, jawab secara spontan. Kemudian tidak ada jawaban yang benar dan salah, dan satu jawaban saja. Satu jawaban saja yang harus dipilih. Kemudian, jangan faking good. Faking good itu adalah memilih jawaban yang bagus-bagus saja. Cenderung, biar dilihat bagus deh, dibilang notaris keren gitu, milihnya yang bagus-bagus saja. Tolong hindari gitu. Oke, silakan dikerjakan hurufnya saja. Seperti ini, teman-teman. Nomor 1, itu ada 4 pilihan kata sifat. Teman-teman hanya memilih satu kata sifat, tapi bukan katanya. Tapi nomor 1, kalau saya orangnya tegas, 1B. Ya, ingat 1B. Kalau teman-teman orangnya lugas, 1E. Yang lainnya ditinggalkan, lanjutkan ke nomor berikutnya. Silakan dikerjakan dari sekarang, spontan dan waktunya cepat. Sudah selesai, Mas. Oke, next.
spontan ya, ibu-ibu. Jangan nanya pasangan di rumah atau di kantor. Atau tanya mantan apalagi, nggak boleh ya. Nggak boleh ngechat dulu ya, Mas ya? Nggak boleh, hitung kancing apalagi, nggak boleh, Bu. Kalau jawabannya sangat spontan dan tidak faking good, maka akurasi potensinya akan terlihat dengan jelas. Oke. Next. Silakan. Dan Ya, Sebentar, satu lagi. Oke. Oke. silakan yang ini 9 sampai 12. sudah. Next. Oke. Next. Next. Dan Wah, dalam tekanan. Jawabnya jangan tekanan ya. dan Mas Untung, sorry, mungkin salah satu harus di-mute ya. Ya. Thank you, Mas. lanjut. Lanjut. Banget, Bu. Lanjut, jangan ngomong. Ya, oke. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Tidak tegas. Oke, Mas. Next. Oke. Ya, Pak.
Oke. Ya, Bapak hilang lagi. Yes, ada kok di sini? Ada? Oh, ada. Bisa di live. Saya pindah. Gitu. Oke. Kita mengantisipasi nih kemungkinan ya. Oke, silakan di total berapa B, berapa E, berapa S, berapa T dari semua skor tadi. Silakan. Apakah teman-teman memiliki 9 kompetensi yang sudah yang dituntut ya, antara lain adil, teliti, komunikasinya bagus gitu ya. Yuk kita quick read atau baca cepat. Baca cepat ini akan membaca kira-kira gambaran potensi yang harus ditingkatkan dan dipertahankan dari skor tadi. Oke. Silakan yang mau quick read. Bu Ati silakan. Ya. B-nya 7. Berapa Bu? B-nya berapa, Bu? 7. 7? 7. 7, S-nya 7. Yes. E-nya 11. Yes. E-nya 11. B, E, S, T Bu. B, E, S, T. B dulu, E dulu, X dulu, T dulu. Oh iya, B7, S7, E11. T-nya 4. Ya. Ibu emang jago banget komunikasi nih. Kalau dosen emang E-nya emang harus bagus ya. Kemampuan komunikasinya 11, kemampuan persuasinya keren, mempengaruhi orang keren. Ya, jadi notaris tuh klien aduh terbuai dengan kata-kata gitu ya. Menenangkan, menyejukkan, komunikatif gitu ya. Tegas bisa, kerjanya bisa cepat gitu ya. Kemudian punya empati dan juga bisa. Nah, tapi yang kurangnya memang ada di angka 4, Ibu. T ya, Pak. T itu apa, Pak? Technical, kerapian dan ketelitian. Ya. So. Nah, so-so, tidak jelek. Ya, tapi saya pernah nemuin orang yang P-nya 0, ya. Pertanyaan saya, kalau dia masih kuliah, kamu selesai kuliahnya kapan kira-kira? Karena tidak terorganize. Tapi Ibu Ati masih ada 4, masih oke, gitu ya. Nggak perfecto. Karena saya juga nggak akan pernah nemuin orang yang B-nya 8, E-nya 8, S-nya 8, T-nya 8. Coba di kelas ini, hari ini ada yang B-nya 8, E-nya 8, S-nya 8, dan T-nya 8. Nggak ada, nobody's perfect in the world. Nggak ada. Oke. Oke, saya mau, ada lagi yang mau dibaca cepat? Pak. Ya, silakan Mas Dengan Iqbal. Iya. Saya urutan dari B. B-nya 3, E-nya 1, Mhm, S-nya 29, mhm. T-nya 0. No. Mas, Ya? kamu nanti langganan dokter penyakit dalam loh, Mas. Wah, kok bisa? Kamu jadi notaris jangan nggak enakan, Mas. Oh. Oke. Ya. Oh, berarti kalau yang S-nya banyak ya, Mas ya? Ini gila loh. Skornya nih aneh loh. Ekstrim. Yang pernah saya temui, Mas Agus. Ekstrimnya adalah semuanya diserap ke S. Anda itu orang yang nggak enakan banget. Jadi orang yang S-nya nggak enakan itu adalah S-nya banyak. jadi gini, selamat datang untuk orang S yang skornya tinggi. Hidupnya menyenangkan orang lain, tepuk tangan orang ini. Oh, tapi rela menderita untuk diri sendiri. S-nya 18, Mas. Nah, jadi sebenarnya, tapi bukan gini, nggak cuman teamworknya bagus, kerja dengan orangnya bagus. Tapi kadang suka nggak enakan. Apakah seorang notaris harus begitu? Enggak. Notaris itu harus asertif, harus bilang iya dan tidak siapapun orangnya. Betul. Terus Mas siapa nih? Mas Agus? Mas Agus triknya kok 0 sih, Mas? Agus mana? Bukan saya, Pak. Itu trik. Oh, siapa? Tadi yang 0. Tadi Iqbal, Mas Iqbal. Mas Iqbal.
Mas Iqbal T-nya 0. Mas, ayo buat agenda kerjaannya, things to do, ya. Banyak agendanya Pak. Oh, banyak agendanya ya. Jadi gini, ini kita lihat dari sininya Pak nih. Yang gambar pertama tadi tuh yang ya di mana ya? Nah, kamu pakai virtual background, Mas. Bentar. Sedang menuju jadi notaris, mahasiswa hukum, atau sudah jadi notaris? Nggak kelihatan. Masih mahasiswa Pak, masih mahasiswa. Mas, nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan Pak. Mungkin Amin Pak Uji, Pak Untung. Oke, Mas Iqbal, Mas Iqbal, Ya. totalnya itu 32. Mas Iqbal itu jawabnya B-nya 3, E-nya 1, S-nya 20, T-nya 0. Iya, Mas, nggak ada sisanya kemana, Mas? Baru 23. Kenapa bisa ketinggalan? Karena Anda kurang terorganize. harus diperbaiki apa ini Pak? Tentang buat Mas. Planning. Planning. Ingat loh, kompetensi yang dimiliki orang notaris apa? Teliti, detail. Jadi harus planning dengan baik gitu ya. Oke. Kira-kira itu Mas Iqbal. Kamu ketinggalannya skornya banyak sekali, harusnya sih 32. Ada lagi yang lain quick read? Saya Pak Agus Uji lagi Pak Prof. Agus maaf Agus duluan tadi ya. Agus, silakan. Agus berapa, Mas Agus? B-nya 11, T-nya 9, E-nya 7, Belum, Mas. Urutan best. best ya? B-nya 11, E-nya 7, S-nya 5, T-nya 9. Oke. Good, semua sih oke. Penyebaran skornya cenderung rata ya. Cuman kurangnya ada di S-nya aja. Tapi haruskah diperbaiki? Jawabannya enggak ya. Diperbaiki lebih bagus karena teamwork dan adaptasinya ya. Adaptasinya. Coba Mas Agus tadi gambarnya tengah agak ke atas atau ke kiri atau ke bawah? Gambar tengah yang di bulatan itu tengah. Ya. Agak tengah cenderung ke mana? Mas tengah banget? Tengah cenderung ke atas sedikit. Ya, kalau S-nya bagus, biasanya gambar S-nya 8, ya, itu cenderungnya tengah, presisi di tengah. Well adapted. Oke. Ada ya? Terima kasih Pak. Bu Ati, waktu saya masih ada nggak nih Bu Ati? Sampai 14.30 Mas Untung. Ya, 10 menit. 10 menit Pak. menit ya. Oke, saya mulai bacakan saja. Oh, ada raise hand ya, Manggala, silakan. Silakan. Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Marsri. Saya B-nya 8, Terus, E-nya 6, yes, S-nya 4, yes, T-nya 14. 14. Waduh, Mas. Ya. Relax dikit ya, Mas. Nanti kamu ke dokter saraf loh, Mas. Apa itu? T-nya tinggi sekali. Kamu tuh teknikal sekali orangnya, semuanya aturan-aturannya. Ya, kamu adalah aspek etika dan aturannya sangat ketat ya. Karena teknikalnya 14. Ya, aduh, saya sih nyaraninnya Mas agak-agak relax dikit, Mas. Berbuat dosa pribadi dikit nggak apa-apa lah. Pak Prof, lanjutan Amin Fauzi dong, gambar yang tadi. Oke. Saya ke Manggala. Kekuatan kamu itu adalah di Ya. teknikal. Kekuatan kamu ada di teknikal. Jadi kalau saya nanti akan mencalonkan jadi DKI 1, kamu adalah orang yang saya pilih untuk membuat rencana kampanye. Wih, Oke. mantap. Oke. Tapi kamu juga bisa jadi leader karena B-nya 8. Tapi yang harus diperbaiki adalah S-nya, adaptasinya cuma 4. Ya, kemampuan adaptif dan kerjasamanya. Ya, kamu asik dengan dirimu kalau ngerjain sesuatu. Ya, dibantuin nggak dibantuin ya udah, gue sih bisa sendiri lah, gitu ya. Betul nggak? Mas Manggala, gimana mau dapat klien kalau misalnya nggak mingle sama orang? Gimana sih? Klien datang dari atas, dari Tuhan, maksudnya turun dari langit? Enggak, ya. Luaskan sosialnya, sehingga ingat saya bilang tadi, rezeki itu datangnya dari banyak arah, ya. Tuhan itu mengantarkan dengan cara tangan siapa, gitu ya.
So itu yang nanti kita bisa diskusi Mas dari gambar kamu dan dari gambar Mas dan gambar-gambar yang lain. Kita lanjut ya. Nah, kita saya bacain cepat ya. Tadi ingat ya kompetensi yang dimiliki oleh seorang notaris tadi udah disebutin oleh saya. Saya bacain. Kalau orangnya B-nya tinggi, dia sangat antusias menghadapi masalah dan tantangan. Jadi kalau dapat klien yang susah, kasus yang susah ambil. Itu orang B. Orang E mampu mempengaruhi orang lain, ketemu klien apa aja, jago dibicara. Orang E ini adalah kemampuan komunikasi dan persuasifnya bagus, atau kalau bahasa joke-nya saya adalah mulutnya berbisa. Ya. Jangankan dia bohong, jangankan dia jujur, dia bohong aja kita percaya, gitu kata orang Betawi itu gitu. Itu orang E. Orang S senang menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Bekerja di mana saja, dengan siapa saja, ditaruh di mana aja, oke, fine. Orang T patuh pada aturan dan prosedur. Oke, itu kelebihannya teman-teman semua. Orang B apa-apa pengennya kontrol, apalagi kalau dia anak tunggal, anak tua, mampus. Ya, udah anak tua, anak tunggal, gitu ya. Orang Sumatera berjenis kelamin perempuan, mampus kalau punya atasan seperti itu, ya. Udah ya. Oke. Orang E mencari pengakuan sosial, orang S mencari ketenangan, orang T mencari keakuratan. Kalau ada 4 orang ini pergi untuk nonton, maka saya bilang begini, yuk kita nonton jam berapa? Jam 3-an. Yang pertama kali protes adalah orang T, yaitu Mas Manggala. Mas Manggala tidak pernah mengenal jam 3-an. Dia cuma mengenal jam 3.00, 3.15, 3.30, 3.45. Udah. Kemudian yang memilih film yang ditonton siapa? B akan milih, kita nonton film ini aja, gitu ya, ditunjuk sama dia, karena dia kontrol ya, orangnya kontrol. B, leadershipnya jago, kontrolnya iya, galak dikit. Okay. Terus apa yang terjadi sama orang S? Orang S ini orangnya nggak bisa ngambil keputusan iya aja. Film yang ditonton film horor, maka orang B bilang begini, S, kita nonton film horor aja ya. Orang S bilang begini, iya, nggak apa-apa, gitu ya. Itu orang S. Mau jadi notaris yang kayak begitu? Dimainin sama klien? Suruh Bunda makan. Jangan mau. Baru Gitu makan ya. dulu, suruh Bunda. Nah, kalau orang E gimana? Kalau orang E sih nggak penting nontonnya di mana, tontonannya nggak penting juga. Yang penting posting, ya. Mana tiketnya kita kumpulin, kita posting di media sosial. Atau kita selfie dulu sebelum nonton, ya. Suruh pada makan. Ketawa kan? Orang B, apa sih kekuatannya? Leadership-nya jago, terima tantangannya jago. Orang E, pembujuknya luar biasa. Orang S, kemampuan kerjasamanya luar biasa. Orang T, ya, kemampuan merencanakan program. Jadi, Mas Manggala ini, kalau saya tadi jadi DKI 1, dia yang buat. Dia yang buat program kampanye saya. Orang S, dia yang memenuhi pemuka agama, pemuka masyarakat. Halo, saya dari Patron 1, atas nama Pak Untung, mohon kami untuk bisa ini kampanye. Yang koar-koar di atas, di panggung siapa? Orang E. Karena orang E pintar sekali memainkan kata-kata. Ya, yang jadi pimpinan siapa? Ya orang B. Tapi ingat ya, kalau orang E banyak umbar janji, ya, banyak bohong di atas kampanye, di atas panggung, yang masuk neraka orang E duluan. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut, ya, kita lanjut ke orang yang berikutnya adalah kekuatan sudah. Sekarang kelemahan. Jangan pernah curhat sama orang B, karena orang B orangnya nggak sabaran. Orang B kelemahannya nggak sabaran, kurang peka. Orang E kurang memperhatikan detail, konsentrasinya rendah. Orang S peka banget, lambat bertindak. Orang T perfeksionis. Jadi kalau curhat bagusnya ke orang mana? Kalau curhat ke orang B gini, saya mau curhat tentang kehidupan bersama pasangan saya, tapi saya bingung ngomongnya dari lama banget sih ngomongnya, udah cerita aja. Itu orang B. Kalau kata-kata diulang dia bilang gini, udah tuh tadi udah diomongin, kita nangis dia nggak akan nangis, malah dia bilang begini, cengeng banget tuh jadi laki. Itu B. Kalau orang T gimana? Saya pengen curhat nih. Kayaknya pasangan saya ada gini-gini. Apa buktinya? Di mana? Siapa yang lihat? Jamnya berapa? Waktunya kejadiannya apa? Semua evidence. Kalau orang E gimana? Aku mau curhat nih tentang pasangan aku. Kayaknya ciri-cirinya begini. Wah, aku juga gitu tahu. Pasangan aku sama banget tahu. Kita curhat, dia curhat.
Kalau orang S gimana? Kalau orang S gimana? Kalau orang S beda lagi nih. Kalau orang S gini, kita belum curhat, dia tahu. Kenapa dengan kamu? Aku pengen curhat. Sini duduk. Kita nangis, kita curhat, dia juga nangis. Tapi kalau ditanya, so aku harus gimana? Maka S akan jawab, aku juga nggak tahu gimana, gitu ya. Gitu kira-kira orang S. Oke. Jadi teman-teman tuh harus memiliki itu semua ya sebagai seorang notaris. Detail adanya di T. Fashion, komunikasi adanya di E. Tegas adanya di B. Ramah, empati adanya di mana? Di S. Nah, lihat aja tinggal 32 baginya di mana, kurangnya di mana. Jadi yang S-nya rendah jangan temenan sama orang S-nya rendah. Nggak enakan ketemu nggak enakan. Nanti siang kita makan di mana? Nggak tahu, kamu aja yang urus, aku nggak tahu. Kamu aja. Lama-lama dua-duanya meninggal, mati karena nggak makan. Ya kan? Pingsan. Karena nggak bisa ngambil keputusan. Nah, kalau jalan-jalan tuh enak sama orang apa? Sama orang T. Dia bisa atur. Jam 7.00 ketemu di lobi, 7.30 kita sarapan, jam 8 kita ke Tanah Lot. Yang semua diatur sama dia. Orang T itu, kalau dia di dinas luar atau bisnis trip, semuanya dihitung. Celana dalam siang, celana dalam Rabu, Kamis, Jumat, dihitung semua. Nah, kalau jalan-jalan enak sama orang S. Kita bawa barang banyak, kasih aja ke dia. Dia nggak akan nolak. Bawain dong, berat nih, gitu ya. Sama orang S dibawain. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang seimbang, teman-teman semua. Ya. Kita harus menyeimbangkan kekurangan kita, ya. Nggak perlu sempurna, karena di muka bumi ini nggak ada orang yang sempurna, tapi setidaknya teman-teman mengarah dan berusaha untuk menjadi sempurna. Oke, sebelum saya akhiri, ini slide saya yang terakhir. Nanti boleh tanya-tanya sama saya, ya. Oh iya, slide saya cuma terakhir ya, thank you. Ibu Ati, kalau ada yang tanya, kalau ada waktu silakan. Baik, terima kasih. Kita akan sesi tanya jawab nanti lagi Pak, setelah Pak Eki ya. Oke. Pak bisa istirahat dulu. Kita dulu ya.